Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Accounting, saatnya merupiahkan transaksi. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang standar akuntansi keuangan itu seperti apa, dan juga selanjutnya kita akan identifikasi jenis atau komponen-komponen dari laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu organisasi yang berhubungan atau yang menaungi profesi akuntan di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, atau yang biasa disingkat sebagai IAI. Nah, tujuan dari pembentukan organisasi ini yang pertama adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi, baik yang levelnya internasional ataupun levelnya nasional gitu. Contohnya saja setiap tahun peraturan akuntansi itu, baik yang nasional maupun internasional, selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mengikuti perkembangan bisnis yang ada juga gitu. Lalu juga IAI ini membantu mempertinggi mutu pendidikan maupun mutu pekerjaan akuntan melalui misalnya pelatihan yang diadakan, ada juga sertifikasi, dan seminar-seminar. Nah, teman-teman bisa follow akun Ikatan Akuntan Indonesia di Instagram. Di sini juga ada informasi lomba untuk para mahasiswa. Ini wajib di-follow ya, jangan lupa follow. Oke, nah apa sih hubungan IAI ini sama standar akuntansi keuangan? IAI ini punya salah satu dewan yang sebentar, susunan pengurus. Oke. Salah satu dewan yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi keuangan itu. Namanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa dikenal DSAK IAI. Nah, bisa dilihat ini adalah tugas atau tanggung jawab dari DSAK, melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, atau yang terbaru itu sudah berubah namanya jadi kerangka dasar pelaporan keuangan, KKPK. Dia juga yang membuat standar akuntansi keuangan, SAK, lalu seperti IFRS yang punya dokumen atau peraturan yang bentuknya interprestasi, SAK juga ada interprestasi SKK. Dokumen ini adalah diperuntukkan untuk hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam SAK. Lalu ada pernyataan pencabutan dan lain-lain. Nah, di SAK ini juga yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri terkait dengan SAK. Kalau kita lihat tadi, selain DSAK, itu juga ada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, Dewan ini tugasnya adalah sama seperti DSAK, tapi yang ini lebih fokus ke peraturan-peraturan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang juga menerapkan prinsip syariah dalam bisnis atau entitasnya. Nah, bentuk atau produk hukum dari DSAK itu bisa kita lihat di sini ada yang namanya standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan ini bisa terdiri dari pernyataan dan juga interpretasinya. Untuk pernyataannya sendiri, itu ada banyak poin. Yang pertama ada PSAK 1 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan. PSAK itu kepanjangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dari angka 1 sampai 73.
Tapi ada beberapa nomor yang ada beberapa pernyataan yang sudah dicabut karena tidak berlaku. Misalnya aja PSAK 6 sudah tidak ada. Nah, informasi pencabutannya bisa dilihat di sini. Untuk exposure draft ini biasanya adalah belum disetujui secara resmi. Tujuannya adalah DSAK ini ingin membagikan exposure draft atau rancangan dari peraturannya sebelum disahkan supaya bisa dinilai oleh publik. Nah, yang ini itu yang kerangka dasarnya atau conceptual framework-nya tadi, yang kalau di Indonesia namanya kerangka konseptual pelaporan keuangan atau yang biasa disingkat KKPK. Nah, itu tadi adalah peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia yang kita sebut dengan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari PSAK dan ISAK. Sebenarnya ada bukunya. Sebentar. Ada bentuk bukunya. Nah, seperti ini misalnya. Bisa dibeli di IAI juga. Untuk kita yang mahasiswa akuntansi UII, itu kita bisa baca PSAK di Perpustakaan Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII. Websitenya, alamatnya ini. Lalu kita ketik standar akuntansi keuangan. Pilih yang paling terbaru, efektifnya, yaitu yang ini. Nah, ini ada 2 dokumen, ini yang part satunya. Nah, nanti teman-teman silakan kalau yang mau baca, tinggal kunjungi saja web library.fbe.uii.ac.id dengan memasukkan NIM dan password yang sama untuk login akun UII seperti biasanya. Sekarang kita coba bandingkan IFRS dan SAK ya. Di kelas kan kita sudah pelajari ya bahwa ada standar akuntansi internasional juga, salah satunya IFRS. IFRS itu kepanjangan dari International Financial Reporting Standard yang dibuat oleh IASB. Nah, IFRS ini kalau ditanya komponennya apa saja, itu ada 3. Yang pertama itu ada International Financial Reporting Standard, yang kedua ada International Accounting Standard, dan yang terakhir itu ada International Financial Reporting Standard Interpretation Committee. Kalau tadi SAK itu kan terdiri dari PSAK dan ISAK. Kalau IFRS terdiri dari 3, IFRS, IAS, dan IFRS-IC. Sekarang kita kunjungi website resmi IFRS. Beberapa standar yang dikeluarkan itu kita bisa lihat di kedua ini. IFRS standar. Ini conceptual framework-nya. Itu dokumen lain dari IASB yang dikeluarkan gitu.
Oke, yang pertama itu IFRS 1, dia mengatur tentang first time adoption of International Financial Reporting Standard. Jadi kalau ada negara yang mengadopsi IFRS gitu kan, IFRS yang mengadopsi sudah lebih dari 100 negara ya. Nah itu kalau ada negara yang baru mau pertama kali mengadopsi IFRS itu bisa melihat peraturan ini. Untuk IFRS sendiri poinnya sampai 17. Komponen yang kedua yaitu International Accounting Standard. Ini sudah lebih spesifik atau menjurus terkait hal-hal yang ada di laporan keuangan gitu. Untuk yang pertama, IAS 1 itu mengatur tentang Presentation of Financial Statement atau penyajian laporan keuangan. Nah, ini sama halnya dengan PSAK nomor 1 yang juga mengatur penyajian laporan keuangan. Lalu, apakah PSAK nomor 2 laporan arus kas juga sama nomor peraturannya dengan yang di IFRS? Ternyata berbeda ya. Yang kedua itu untuk yang IFRS, yaitu IAS nomor 2, dia mengatur tentang inventory. Sedangkan untuk peraturan yang mengatur tentang arus kas, itu IAS nomor 7. Nah, memang ada perbedaan karena dalam mengadopsi IFRS ini, Indonesia tidak lantas langsung mentranslate-nya kemudian langsung jadi gitu. Tidak ada proses review lagi, apakah cocok dengan hukum negara Indonesia, apakah cocok dengan iklim bisnis di negara Indonesia. Kalau sudah begitu, lalu disusun kembali sesuai dengan kebutuhannya, kesepakatan para anggota yang ada di DSAK. Nah, tadi IFRS sama IAS. Selanjutnya ada interpretation-nya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini interpretation itu mengatur hal-hal yang belum dijelaskan dengan rinci di IFRS dan IAS-nya. Oke. Kalau kita lihat di sini juga ada IFRS for Small Medium Enterprise Standard. SMA ini kalau di Indonesia seperti UMKM. Nah, memang dibutuhkan standar tersendiri supaya lebih memudahkan mereka. Karena untuk IFRS umum itu terlalu kompleks, apalagi kalau cuma untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya masih kecil. Ngomongin soal SMA, jadi sebenarnya SAK itu terdiri dari 4 komponen sebenarnya. Yang pertama itu PSAK IFRS atau kita kenal juga dengan PSAK umum. Semua perusahaan, terutama yang go public atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu pakai ini. Lalu kedua ada SAK etap, yaitu entitas yang tidak memerlukan kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya ke publik, ke entah itu masyarakat, investor, ataupun pemerintah. Jadi lebih private lah, hanya untuk kepentingan mereka dan beberapa pihak tertentu saja. Itu bisa pakai ini, dan ini juga lebih simple karena tadi biasanya mengingat terutama UMKM itu kan skalanya kecil atau mungkin perusahaan-perusahaan yang baru mau berkembang atau baru mau berjalan gitu ya, itu kan masih butuh penyesuaian banyak sehingga pakai SAK etap ini supaya membantu mereka untuk melaporkan kinerja keuangannya, posisi keuangannya, dan arus kas serta laporan lainnya itu lebih mudah gitu. Karena balik lagi,
di conceptual framework itu kan kita ada constraint atau hambatan atau kendala dalam melaporkan keuangan berupa cost. Nah, dalam melaporkan informasi ini memang membutuhkan biaya juga. Misalnya saja akuntansi yang prosesnya banyak, jenis transaksinya banyak, itu kan butuh software supaya mempermudah para akuntan. Nah, itu bisa saja untuk biayanya terdiri dari pemasangan software itu, kemudian pelatihan bagi para usernya, lalu kalau sudah jadi laporan keuangannya butuh diaudit, khususnya wajib bagi yang perusahaan go public, dan lain-lain. Nah, cost ini yang ideal adalah cost-nya harus lebih kecil dari benefit yang didapat ketika menyajikan laporan keuangan, which is bisa aja berupa dengan adanya laporan keuangan yang dibuat perusahaan, investor jadi bisa lebih gampang menilai kemampuan dari perusahaan dan dia lebih mau atau jadi lebih percaya untuk menginvestasikan dananya di perusahaan kita. Kreditur pun demikian, kita jadi lebih gampang untuk nyari pinjaman hutang. Pemerintah juga mungkin dengan adanya laporan keuangan, dia tahu kita mau mempertanggungjawabkan bisnis kita karena sudah membuat laporan keuangan, apalagi kalau di dalam laporan keuangan itu reviewnya bagus, misalnya aja pendapatannya naik terus, nah itu pemerintah mungkin mau bantu dengan hibah dan sebagainya. Nah itu SAK etap. Lalu yang ketiga ada juga PSAK syariah. Ini untuk entitas yang menerapkan prinsip syariah di perusahaan ataupun di bisnisnya gitu ya. Contohnya aja kayak bank itu ada yang konvensional dan ada yang syariah. Nah, yang syariah ini yang pakai ini. Atau bisa juga lembaga lain seperti lembaga amil zakat, yayasan-yayasan besar, itu yang yayasan-yayasan Islam ya, itu pakai ini. Yang keempat ada satu lagi sebenarnya itu standar akuntansi pemerintah untuk entitas pemerintahan. Karena berbeda dengan perusahaan yang profit oriented ya, mereka harus melaporkan laba dan rugi. Sedangkan pemerintah kan sebenarnya tidak profit oriented, dia tujuannya lebih ke pelayanan kepada masyarakat. Jadi sedikit berbeda perlakuan akuntansinya. Transaksinya juga berbeda tentu. Kalau di PSAK mungkin, maksud saya di perusahaan korporasi ataupun UMKM ataupun bank, kita transaksi jual beli. Kalau di pemerintah kan tidak.